Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa PKL dari Polinema VSDK Kediri akan mempresentasikan hasil dari PKL kami di PT Aneka Pai Teknologi Indonesia. Oke, ini topik yang kita bahas yaitu yang pertama business goal and concern, yang kedua product fitur, lalu app result, lalu kode design pattern, backend arsitektur, yang terakhir adalah database. Oke, yang pertama business goal and concern yaitu membuat aplikasi event-based Persijikap Kediri menggunakan Flutter dan dashboard admin Vue.js sebagai front-end serta membuat REST API menggunakan Node.js sebagai back-end. Aplikasi fanbase Persijikap Kediri bertujuan untuk memberikan informasi seputar klub sepak bola Persijikap Kediri, informasi yang diberikan berupa berita, klub, pemain, dan lain-lain. Lalu produk fitur, user dapat melihat informasi terbaru Persijikap melalui aplikasi mobile. User dapat login dan register melalui aplikasi mobile, lalu admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data di dashboard admin. Oke, yang pertama, setelah aplikasi dijalankan akan memuat halaman login. Misal kita belum memiliki akun, kita bisa daftar terlebih dahulu, lalu akan muncul register ini. Kita membutuhkan nama, email, lalu password. Setelah kita mengisi, lalu kita daftar. Setelah daftar berhasil, lalu kita memuat halaman home. Di halaman home ini yang paling atas ada list berita. Saya tampilkan secara horizontal, bisa di swipe secara horizontal. Lalu di bawahnya ada pertandingan selanjutnya. Lalu yang kita scroll ke bawah ada history match seperti ini historinya. Lalu kita swipe ke bawah lagi ada list pemain. Ini juga secara horizontal. Kemudian di halaman berita ada list-list berita. Lalu kita klik, kita muncul halaman di berita detail seperti ini. Lalu kemudian di tab tim ini ada list tim dan posisinya. Di sini ada official, lalu ada nama, jabatan, kemudian di statistik ada total match, goal, assist, dan passes. Kemudian di halaman history ada list history Persijikap. Lalu di halaman akun ada nama akun yang login, lalu button logout. Kemudian kita membahas di dashboard admin. Ini adalah tampilan di halaman berita. Di halaman berita ini ada list-list berita, judul, subjudul, dan banner. Di sini ada button tambah, edit, lalu hapus. Ini adalah untuk edit data berdasarkan ID. Ini button edit akan muncul seperti ini. Lalu ini untuk tambah data. Ini kita klik button. Untuk yang hapus, ini misalnya kita klik akan langsung menghapus data yang kita pilih. Nah, untuk banner atau gambar ini sebelumnya belum ada upload gambar ke cloud, jadi langsung menggunakan URL yang kita dapatkan. Lalu di halaman My Team ini tampilannya juga sama, ada tambah, edit, lalu hapus. Ini untuk tampilan edit, lalu ini untuk tampilan tambah, hapusnya juga sama, kita klik langsung terhapus data yang kita pilih. Ini untuk halaman jadwal ada tambah, edit, hapus, lalu untuk update skor. Ini untuk edit data, lalu ini untuk tambah data. Nah, di ini button update skor ini tampilannya seperti ini. Semisal kita update skor 1 sama 2, ini 2, ini 1, kita update ya. Kita update, ini data ini langsung otomatis terhapus, lalu kita update ini kan di sini sudah terhapus, lalu ini secara otomatis masuk ke list halaman history pertandingannya. Nah, di halaman history ini tidak ada tambahnya karena sudah ada di halaman jadwal saat kita update, otomatis kan masuk sini. Jadi ini tidak saya buat ada tambah data. Ini untuk edit, untuk hapusnya tetap sama, langsung menghapus. Kemudian di halaman official di sini ada tambah, edit, lalu hapus juga. Ini untuk edit, ini untuk tambah.
Kemudian di halaman video sama tambah edit hapus, ini edit, ini bukan. Lalu ini untuk halaman user mobile, ini yang sudah terregister. Kita bisa login menggunakan user ini tambah edit lalu hapus. Ini untuk edit, passwordnya sudah dienkripsi, lalu ini untuk tambah data. Nah, kita masuk ke kode desain pattern. Model pattern menggunakan MVVM, yaitu model view model. Model sebuah komponen yang menyediakan data sebagai kebutuhan, lalu view yang bertanggung jawab kepada seluruh tampilan atau UI dalam aplikasi kita. View model yang merupakan inti dari arsitektur pattern ini, yaitu bertugas sebagai tempat komunikasi antara model yang menyediakan data dengan view yang menampilkan data. Ini mobil kode desain pattern. Ini untuk mobilnya. Ini di Flutter. Untuk fish data berfungsi untuk mengambil alih data-data yang diperlukan. Dalam kode ini adalah contoh untuk mengambil data berita berdasarkan API berita. Ini dari class base URL. Ini lalu ke berita. Kita ngambil dari API ini. Lalu ini di model beritanya kita mengambil ID, judul, subjudul, banner, isi, dan tanggal. Lalu kita mapping, kita panggil di sini dengan snapshot. Seperti ini kodenya kurang lebih. Lalu kita masuk dashboard admin kode desain pattern. Ini untuk metode fish data untuk mengambil data-data yang diperlukan lalu disimpan di item. Dan metode del ini berfungsi untuk menghapus data berdasarkan ID yang kita pilih. Lalu ini untuk menampilkan data ke dalam tabelnya, kodenya seperti ini. Lalu ke ini untuk tambah data. Ini metode tambah data ini berfungsi untuk mengirim data yang telah diisi ini ke dalam API menggunakan metode post. Lalu ini untuk update data. Ini untuk menampilkan data berdasarkan ID yang kita pilih. Lalu untuk update data. Lalu setelah data diubah akan dikirim ke API dengan metode update data. Selanjutnya akan dijelaskan apa. Oke, saya akan menjelaskan tentang backend story mobile. Yang pertama di sini ada infonya BCS yang mencapakan config. Di config dia ada kondisi documentation, kedua data dan data, root match dan statistik. Yang ketiga ada sistem di data out. Nah, di rute data sendiri kan ada berita, root match dan statistik. Ini dicabang menjadi berita, ini ada news dan video. Terus dia dicabang menjadi model atau news atau video. Yang kedua ada usia dan root, maksudnya akan dicabang menjadi model kontrol usia. Terus sendiri ada cabang lagi menjadi pemain dan posisi. Terus akan dicabang lagi menjadi model controller lain. Terus kedua model dan controller posisi. Lalu selanjutnya match ada model story dan jadwal yang mencabangan model dan controller story. Selanjutnya model dan controller jadwal. Nah, selanjutnya ada statistik ini ada rute terbasis, top goal, dan total. Nah, dia punya percabangan model controller terbasis, kedua model controller top goal, ketiga model controller total. Nah, sistemnya mencabangan untuk kontrol dan model. Selanjutnya backend arsitektur aplikasi. Ini sama saja dengan model tadi, cuma yang berbeda di sini sistem dia ada tambahan yaitu rute untuk user dashboard dan mobile. Dia akan mencapai menjadi ini kontrol dari model user dashboard, yang kedua kontrol dari model user mobile, dan ini sama. Selanjutnya kita akan membahas database. Database sendiri ada model karena dia bersifat jadi dia tampilan di sini. Yang pertama adalah news ada berita berisi judul, tanggal, banner, dan isi. Bentuknya sendiri seperti ini: string, intro, string, embedded, string. Selanjutnya model video. Dia di video ada judul, tanggal, bulan, dan link di bagian berikutnya ini. Selanjutnya ada official ada nama, jabatan, dan foto. Nama string, jabatan string, foto string. Jadi dia linknya akan mengambil linknya dan foto. Model pemain, dia ada nama, nomor, umur, tanggal lahir,
posisi dan foto. Nah, untuk posisi sendiri dia tipe array, soalnya dia akan mengambil dari model lainnya karena dia main nanti dia manggil objek ID itu sampai nanti menyembah link jadi string. Tanya posisi, nah ini yang dipanggil tadi di posisi ada kode, kategori dan nama. Tipenya string semua, record type spasi diisi. Di store sendiri ada group 1, 2, tambah skor 2 dan max. Ini tipe datanya sudah string dan number. Terus di jadwal sendiri ada nama event, tanggal, stadion, logo tim 1, logo tim 2, nama tim 1 tim 2. Tipenya string, level full, string dan bisa semua. Selanjutnya ini mode top assist. Di atas sendiri ada ID pemain dan total assist. ID pemain string dan totalnya number. Yang selanjutnya ada top score, skornya sama aja, ID pemain dan total plus. Dan pemainnya string dan plusnya number. Selanjutnya data statistik, ketika ada total match, total goal, total assist, total pass, dan total save. Semua tipenya number dan wajib diisi. Dan selanjutnya untuk mobile ini untuk login mobile dia langsung database ini modelnya ada nama, email, dan password, nama tipe string, wajib diisi, email tipe string, record true, dia formatnya harus email, terus passwordnya tulis tipe string, tapi dia nanti dienkripsi ketika dia masuk database. Selanjutnya adalah kode dashboard, ini yang sama dengan tadi, cuma bedanya dia ada row-nya untuk nama dashboard, jadi nanti bisa dibedakan kalau developer harus cobain nanti dan lain-lain. Dan sekian, terima kasih. Saya akhiri, jika saya dan teman saya Rosli ada salah kata mau dimaafkan, soalnya itu kondisinya kurang untung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.